Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Akulina Lokbere, program studi teknologi laboratorium medik atau yang biasa dikenal dengan analis kesehatan. Saya mahasiswa KKN PPM periode keempat 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi penggunaan masker dengan benar sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sebelum itu, mari kita bahas tentang coronavirus secara singkat, oke? Pertama, pengertian dan sejarah COVID-19, penularan, gejala, dan pencegahan COVID-19. Sebelum kita membahas pengertiannya, saya ingin memberikan sedikit informasi kenapa gambar COVID itu dia seperti duri-duri begitu ya. Jadi ilustrasi ini dibuat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, mengungkapkan morfologi ultrastruktural yang dimiliki oleh COVID-19. Perhatikan pada gambar itu paku yang menghiasi seperti duri-duri itu ya, permukaan luar virus yang memberikan tampilan corona yang mengelilingi virion. Ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron secara mikroskopis, virus ini diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit pernapasan yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina ya. Yang pertama, coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus, merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus ini disebut sebagai SARS-CoV-2 yang sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti ether, etanol 75%, desinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform. Berikut sejarah singkat COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian pada 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau novel coronavirus. Berlanjut hingga 30 Januari 2020, WHO resmi menetapkan novel coronavirus sebagai Public Health Emergency of International Concern atau biasa disebut dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berlanjut hingga 2020, 12 Februari tepatnya, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus dengan sebutan coronavirus DC atau COVID-19. Kemudian pada 2 Maret 2020, kasus positif pertama kali atau COVID di Indonesia telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada bulan April 2020, kasus pertama kali ditemukan di Kabupaten Batang. Yang kedua, penularan COVID-19. Bagaimana sih proses penularan COVID-19? Yang pertama, melalui droplet. Droplet itu sama dengan percikan ya, percikan yang keluar ketika kita lagi bernyanyi, berbicara, bahkan batuk, flu, bersin, dan lain-lain. Itu percikan-percikan atau droplet ini akan keluar ya. Jadi ketika ada orang di samping atau kita ada siapapun di samping kita ketika kita flu, batuk, mohon menggunakan etika batuk yang baik dan benar agar kita punya percikan ini tidak menginfeksi orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, melalui kontak erat ya, seperti salam, bercium tangan, dan berpelukan ataupun cipika-cipiki. Jadi stop dulu cipika-cipikinya mulai sekarang, ditahan dulu cipika-cipikinya, nanti baru cipika-cipiki. Oke? Yang ketiga yaitu kontaminasi. Jadi menyentuh permukaan benda terkontaminasi ini sangat tidak disarankan, apalagi kita sedang berada di tempat-tempat umum misalkan. Kita lebih baik jangan menyentuh barang-barang yang di sana karena virus ini akan bertahan di permukaan benda-benda mati ya, berjam-jam bahkan berhari-hari. Yang ketiga, gejala COVID-19. Saat ini banyak sekali gejala COVID-19, mulai dari hilangnya penciuman, perasa, dan lain-lain. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan gejala COVID-19 dari hari ke hari. Hari pertama, pasien demam. Mereka juga mungkin mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering ya. Sebagian kecil dari mereka mungkin mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Kemudian pada hari kelima, pasien mengalami
kesulitan bernafas, terutama jika mereka berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya. Ini akan terjadi komplikasi. Kemudian pada hari ke-7, ini adalah berapa lama rata-rata sebelum pasien dirawat di rumah sakit menurut penelitian di Universitas Wuhan, Tiongkok. Kemudian pada hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Penyakit yang terjadi ketika cairan terkumpul di paru-paru. ARDS seringkali berakibat fatal. Kemudian pada hari ke-10, jika pasien mengalami gejala yang memburuk, ini adalah waktu perkembangan penyakit ketika mereka kemungkinan besar rawat di ICU. Pasien-pasien ini mungkin mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan daripada pasien dengan kasus yang ringan, hanya sebagian kecil yang meninggal. Tingkat kematian saat ini berkisar 2%. Yang keempat, pencegahan COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun ya. Kemudian yang kedua, pakai hand sanitizer jika tidak memungkinkan untuk mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Kemudian saat Anda batuk juga harus pakai etika batuk ya. Seperti pada poster di samping ada etika batuk. Ketika Anda gunakan masker, Anda tidak perlu melepas untuk batuk. Kemudian saat Anda batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Contohnya kayak gini. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Dan buang pada tempat sampah, dan setelah itu Anda wajib mencuci tangan dengan sabun. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke judul berikutnya, edukasi penggunaan masker dengan benar sebagai upaya pencegahan COVID-19. Tadi kita sudah membahas tentang COVID, penularan gejala, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana penggunaan masker yang benar. Jangan pernah mengabaikan cara menggunakan masker ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperagakan jika Anda memakai masker kain, Anda wajib atau baiknya Anda menggunakan masker medis di dalam. Oke. Dan jika Anda tidak menggunakan masker kain, Anda boleh melapisinya dengan masker ini ya. Boleh lapis aja. Ditarik. Oke. Sampai tidak ada celah ya. Kemudian jika Anda menggunakan masker KF94, Anda tidak perlu melapisi bagian dalamnya lagi. Ini cukup dipakai saja ya. Begini. Ditarik ke atas dan di oke. Begini. Hindari penggunaan masker yang salah seperti menggunakan masker di bawah dagu. Hindari ya, ini salah. Kemudian pakai masker kain di dalam dan medisnya di luar. Ini juga salah. Kemudian ketika Anda menggunakan masker ini tapi Anda melapisi dengan ini salah ya. Dan jangan lupa pakai masker ketika sedang berada di luar dan mengalami gejala serupa seperti COVID-19 ya. Selanjutnya, cara mencuci masker kain dengan benar ya. Siapkan air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan deterjen dan rendam masker kurang lebih 5 menit. Kemudian pada langkah ketiga, kucek masker hingga kotoran luruh. Kemudian pada langkah keempat, bilas di bawah air mengalir hingga tidak berbusa lagi. Kemudian langkah yang kelima sampai 7, keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan setrika panas supaya bakteri atau virus dapat mati dan masker siap digunakan.
Demikian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah informasi. Saya mohon maaf. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar ya. Jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih.